Kanjeng Nabi beliau bersabda begini, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena ya dihancurkannya min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, umat-umat terdahulu itu dihancurkan, dihabiskan oleh Allah, diratakan oleh Allah. Kenapa? Kasratu masailihim, karena banyaknya permasalahan mereka, banyaknya tanya, kakean takon, ya, waktilafuh, dan berbedanya mereka selalu ruwet kepada siapa? Ala anbiyaihim, kepada nabi-nabi mereka. Jadi seakan-akan gini, kadang-kadang kakean takon, dok, terakhir gak ngelakoni apa-apa, Pak. Temenan tak? Caranya ya apa? Oh, insya Allah. Wis dilakoni. Giniku nggih. Bahasa giniku ini paling mahal, Bang ya. Giniku nggih. Berarti itu tidak, saking isin-isin ngomong. Giniku nggih. Nah, kalau ndak bisa, wis ojo kakean takon. Makanya kan ada istilah di masyarakat kita, ojo kakean takon koyok Bani Israil. Itu ada dalilnya, Pak. Kakean takon, kebanyakan tanya. Maksudnya kebanyakan tanya, akhirnya ndak ngelakoni. Kalau kebanyakan tanya, akhirnya berat. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian bertanya ya dengan hal-hal yang ruwet. Akhirnya kalau dijelaskan secara detail kamu repot. Sudah wis lakonono kan gitu. Kak hadir hall ya. Gawa apa, Beb? Wis hadir lah mari. Bawa apa, Beb? Hadir hall. Ya gawa beras ta. Beras kari larang. Coba ndak tanya kan langsung hadir, enak. Tentu gawa beras, gawa kebuli malah balik, Pak. Kan enak nggih. Ya seperti itu, Bang. Ya apa? Kalau memang sampean kepengin mampu lebih, tanya ndak apa-apa. Tapi kalau belum apa-apa wis kakean takon koyo Bani. Lah ini Rasulullah SAW menyebutkan, la tas'alu an Allah Rasulullah menyebutkan rusaknya, hancurnya orang sebelum kalian gara-gara kebanyakan tanya. Gara-gara kebanyakan tanya, dikei amalan, sampean baca nggih, apa namanya? Misalnya wiritan, istighfar. Berapa kali? 100 kali. Pagi, siang, sore, malam, Beb. Ya, siang-siang. Kalau dibaca sore, Beb. Kalau kaset, Beb. Kalau misalnya ketiduran, wis mocon lah mari. Sampean baca selesai. Oh, kaset tangi dibaca selesai kan fadlullah wasi, enggak mungkin ruwet, Pak gitu. Kalau misalnya lupa satu, Beb, gimana? Tuh, tutupin sing model ngono sing ndak maca misalnya, Pak. Ya. Nah, itu seperti itulah. Ketika ada perintah pun begitu. Jangan tanya, "Loh kok begini, Beb? Kenapa? Apa ndak?" Ya Allah, Kanjeng Nabi ngomong itu sudah sumbernya dari Gusti. Ndak mungkin kasih, ndak mungkin luput, sudah, Pak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seperti begini, Pak. Seperti begini. Ada tamu misal datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, monggo. Sampean punya apa di rumah, keluarkan. Kopi apa teh? Kopi wis. Mlebu. Kopi nentek, Kak. Coba yang takon kan langsung tokno kopi kan mari, Pak. Kopi apa teh? Kopi. Kental apa encer? Kental. Oh, nggih. Pahit apa manis? Ya manis. Manis sedengan apa manis? Manis. Kental manis. Cangkir gede apa cangkir cilik? Ya Allah. Akhirnya masuk ke rumah takon, "Dik, kopi yo sing kental manis gelas gede." "Mas, gula nentek yo." Metu maneh. "Dik, gula nentek ya. Kopi pahit ya." Duh, takon takon terakhir. Lah itu gara-gara siapa, Pak, sama saya? Itu bukan urusan agama, nggih. Ini urusan hal sepele saja. Kasratu mas'alin, kebanyakan tanya. Kecuali tanya hal yang baik. "Beb, saya belum tahu hukumnya, gimana caranya?" Tanya kalau itu. Tapi kalau hal yang tidak penting atau hal-hal yang membuat ruwet, jangan kebanyakan tanya. Wis bismillah, apalagi dalam kebaikan, tahu caranya baik, bismillah lakoni. Karena rusaknya orang dahulu gara-gara kepada Bani Israil untuk nyembelih sapi. Kemudian Bani Israil kan kakean takon. Sapinya, kalau bahasa kita, "Terus pundi sapinya? Bagaimana sapinya kayak gimana? Sapi yang begini." "Oh iya dah." Terus sapi nggih, seret, selesai. Lah itu asal muasal ceritanya, nggih, asal muasal ceritanya. Ruwiyah dikatakan ini dalam kitab Jawahirul Uluiyah.
anna rajulan faqiran fi bani Israil qatala ibna akhihi aw akhahu wa ibna ammi. Ada satu orang lelaki membunuh saudaranya. Saudara di sini ada yang mengatakan saudara kandungnya, ada yang mengatakan sepupunya, ada yang mengatakan ponakannya. Wis pokoknya dulure nggih. Ada orang bunuh saudaranya. Kenapa? Supaya dapat warisan. Jadi ngerasa pateni mari wis cepet iki mudhun warisan. Dan perlu diketahui, orang yang ikut andil dalam pembunuhan itu walaupun anak kandung sekalipun tidak dapat warisan. Karena itu dalam hukum fikih namanya mawani'ul wirathah, pencegah orang dapat warisan. Jadi kalau kesusu itu malah tidak dapat warisan. Karena dalam kaidah dikatakan manis ta'jala qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang kesusu terburu-buru sebelum waktunya, maka dia ketika orang yang kesusu terburu-buru sebelum waktunya, maka dia ketika datang waktunya dia malah tidak dikasih, tidak dapat. Belum halal. Sudah pacaran nang di goncengan, malah tidur bareng, naudzubillah zina. Waktunya dia waktu sudah nikah, sudah halal, malah nikmatnya orang suami istri dia tidak dia dapatkan. Itu hati-hati makanya. Jadi kalau belum waktunya sabar. Ya, kesusu itu tidak akan menikmati nanti ketika datang waktu aslinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kepingin dapat warisan dipateni, Pak, dibunuh. Kemudian karena untuk menghilangkan, bukan menghilangkan barang bukti, menghilangkan jejak, dilempar begitu saja di tengah jalan. Dilempar, dia minggir. Dilempar gitu. Jadi kan bingung, nanti masyarakat bingung, siapa sing mateni, bingung, rame. Akhirnya masyarakat bergumul, siapa kok terbunuh, siapa yang bunuh, rame-rame. Akhirnya laporan masyarakat kemana? Ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa dilapori, Nabi Musa cari tahu gimana nih kira-kira, tidak ketemu, tidak ada tanda-tanda siapa yang membunuh. Ya mungkin zaman sekarang kan tidak seperti sekarang, Pak, tinggal delok CCTV ini yang disikat, gitu. Nanti CCTV-nya diambil, ketemu apa nih, wis wallahu a'lam. Zaman itu tidak ada CCTV. Akhirnya tidak ketemu, katanya masyarakat, Nabi Musa, panjenengan ini kan kalimullah, langsung tanya coba sama Gusti Allah. Ya, tanya sama Gusti Allah. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kalian bingung, ingatlah gimana kalian bunuh seseorang, maksudnya terjadi pembunuhan di antara kalian, kemudian saling tuduh begini-begini. Akhirnya Allah ya hendak menyingkap, memberitahu gimana caranya, apa yang kamu sembunyikan. Jadi yang mau disembunyikan ini apa namanya? Pelakunya akan ketemu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi Musa, nanti azan lagi nggih sendiri. Allah memerintahkan kepada kalian untuk nyembelih baqarah, sapi. Makanya ada surat Al-Baqarah untuk menyembelih sapi. Menyembelih sapi, betul nggih? Qalu atattakhiduna huzwa. Kata orang Bani Israil, Musa, sing kena dah, yang betul dah. Kamu ini kita suruh nyari pelaku pembunuhan, loh kok kita malah disuruh nyembelih sapi? Itu namanya kakean takon. Omongannya Nabi, omongin Nabi, kok bisa? Iya tak? Tidak masuk akal. Ya itulah Bani Israil. Ada perintah lakonono. Tidak mampu minta mampun sama Allah. Jangan komentar sih. Saya ini becak, masa wajib poso? Wajib, Pak. Karena sampai laki mampu sudah. Tapi keringetan kesel. Iki dretes kabeh. Masa kari jahat Gusti Allah. Nah, ngelamaknya dia itu membuat dia kafir. Naudzubillah. Kenapa? Karena protes terhadap perintahnya. Lakonono puasa. Dak kuat deh, tengah-tengah. Oke, wis. Oke, sama malu-malu. Ya Allah, ampun ya Allah, terpaksa. Oke, bukan terpaksa, milih kok. Ya, itu masih diampuni, Pak, yang seperti itu. Tapi wes ngelama, protes, nyalakan yang nyuruh, ini yang bahaya. Nabi Musa tanya, ya Nabi Musa kok kamu nyuruh kita ini, apa kamu ini kurang ajar, apa namanya hazak? Apa hazaknya? Mempermainkan. Singkat cerita, ya, Nabi Musa itu sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh nyembelih kambing kaumnya itu, kemudian nanti diambil pahanya, ya, diambil apa sampil lah bahasa kita. Itu nanti dipukulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nadribuhu bi ba'dihha." Dipukulkan ke yang
korban itu yang mati itu, nanti yang mati itu akan bangun, nggak usah khawatir. Bangun ngomong, iki sing mateni aku, tidur lagi nanti mati lagi. Tapi kan sembelihlah sapi, bukan nyembelih. Bani Israel kakek takon, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, coba tanyakan ke Tuhanmu, kira-kira sapi yang bagaimana? Tidak paham, ya. Baik. Lanang apa wadon? Sapi betina atau jantan? Qalu innahu yaqul. Ditanyakan sama Nabi Musa. Untung Nabi Musa itu sabar, Pak. Padahal keren Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu kan keren, Pak. Nabi Musa itu nabi yang har kalau bahasa kita keren. Nggak salah, pamplong pak, mati. Itu Nabi Musa, tidak kenaan. Tapi yang ngadepi Bani Israel ini sabar. Makanya, ya Alhamdulillah kan kita tidak pati Bani Israel. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi Musa, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun hawanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Kata Nabi Musa, Allah berfirman bahwa sapi yang harus kalian sembelih itu adalah sapi betina baqaratun la faridun, yang tidak tua, tidak over umur, wala bikrun, bukan juga bikir, perawan, nom, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, awanun baina dzalik, pertengahan antara itu semuanya. Faf'alu, lakonono, lakonono. Kan enak, Pak. Sapi betina jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Nyembelih enggak? Enggak, tanya lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya malaunuha. Coba tanyakan Gusti Allah, kira-kira warnanya apa? Lah sapi mau ireng, coklat, putih, terserah sudah. Tanya, warnanya apa? Kayak mau kopi panis, kental apa? Kopi lanang apa kopi? Bakoroh ya. Apa katanya mereka? Apa malaunuha? Warnanya apa? Ditanyakan oleh Nabi Musa. Apa kata Allah? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Warnanya kuning, ya, safraun faqiun, kuningnya pekat. Kuningnya apa namanya? Kuning tua, emas gitu ya. Launuha tasurun nadirin, bukan sembarang warna yang sekiranya kalau ada orang lihat langsung senang, tertarik. Sapi paran, Pak, model begitu tuh. Sapi tambah mumet. Itu bukan sudah dikasih sebegitu kan mumet masih harusnya ya. Itu tanya lagi, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Coba lebih spesifik lagi gimana sapi ini? Waduh, innal baqarata sabah alaina. Sapi itu masih ya membingungkan, gue samar, gue sih roto mumet. Ya apa sih? Apa sih? Wa inna insyaallah la muhtadun. Akhirnya datang lagi kata jawaban dari Allah, innaha baqaratun la dalulun tusilul ardo. Sapinya dengan warna dan lain tadi itu sebagainya, la dalulun tusilul ardo. Tidak pernah dipakai gembala, tidak pernah dipakai bajak sawah, kapok. Tidak pernah dipakai bajak sawah. Wala taskil harta, tidak pernah juga dipakai untuk ngairi tanaman. Jadi dipakai ngairi bawa-bawa, tidak pernah. Ya. Musallamatun, tidak ada cacatnya. Cuwil sih tidak oleh. Ayo tambah mumet. La syiyata fiha, ya, tidak ada cacat, tidak ada belangnya. Jadi warnanya kudu mulus. Baru ngomong itu, wa maka fadabahuha, maka sembelihlah, wa maka duyaf'alun, kata Allah. Mereka hampir-hampir tidak bisa nemu yang seperti itu, Pak. Gimana nemu sampai nanti? Pasar Rebuan nemu, Pak. Nah, jadi kalau disuruh, ya bismillah lakonono. Salat zuhur nggih, berapa rakaat? 4 aturannya. Kudu khusyuk lagi tepat. Ngadep wis ngadep kiblat. Itu kiblatnya coba saya ukur untuk miring sithik apa? Wis ngadep barat lah mari. Ndak apa-apa, ndak usah terlalu kuat. Godhone kudu pote apa? Pote. Ono capek. Ya Rabbi ya Karim Israil. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, di sisi lain, hadirin rahimakumullah, di sisi lain ada satu tanda yang Allah ingin munculkan ke hadapan manusia ketika itu. Apa itu? Diceritakan ya. Ternyata di zaman itu, zamannya Nabi Musa, ada satu anak berbakti sama orang tuanya, ya. Bakti sama orang tuanya luar biasa. Bapaknya akhirnya meninggal. Jadi tinggal pemuda itu dengan ibunya. Ditinggalkan di antara harta peninggalannya abahnya, ya. Itu
apa namanya di ayat sebelumnya. Anak tersebut saking baktinya Masya Allah, malam itu dibagi 3 Pak sama anak tersebut. Malam itu yusolli sulusan, sepertiga malam dipakai sholat, pakai ibadah. Wayana musulusan, sepertiganya dipakai istirahat. Wayajlis inda ro'si ummihi sulusan, sepertiga yang satunya dipakai duduk jagani ibu. Padahal ibu itu tidur selesai, tidak apa-apa sampai tinggal. Tapi ini jagani, di pinggir kepalanya dipegangi, takut ibunya malam-malam bangun ngelilir, butuh apa-apa enggak, saking baktinya. Luar biasa nggih. Nah, kalau sudah pagi, anak itu jalan nyari apa namanya, nyari kayu bakar dijual, nyari kayu bakar dijual ya. Nanti hasil jualannya dibagi 3, yang satu dipakai makan buat di rumah, yang sepertiga dipakai sodako, yang sepertiga dibuat ngasih ibunya. Luar biasa baktinya. Satu waktu ibunya ini ngomong kepada anaknya ini, nak ya, bapakmu ini singkat cerita, bapakmu ini kan punya sapi yang digembala dilepas di gunung, lepas gunung sampai ambil ya, itu sapi sampai jual 3 dinar, sampai jual 3 dinar, 3 dinar ya menjual. Tapi dengan syarat kalau ada yang beli ngomong sama ibu disiap, sampai ngomong sama ibu nih, siap jalan ya. Dikatakan sapinya ketika itu memang harganya sekitar 3 dinar, pasarannya 3 dinar. Jalan si anak ini nuntun sapi yang memang bagus sapinya nih. Sapi itu ya normal masih Pak ketika di awal disuruh jual itu. Kemudian ada satu orang nawar, tanya, bikam tabi'u hadi, berapa Tik Mas, iki regane piro? Katanya anak ini harganya 3 dinar. Nggih. Oh 3 dinar, nggih saya beli. Nggih Pak, kalau mau dibeli 3 dinar alhamdulillah, tapi saya laporan dulu ke ibu nggih. Katanya orang itu sudah enggak usah laporan wis, saya kasih langsung wis. Katanya anak itu ndak. Ibu saya ngomong laporan, no, walaupun dibeli 3 dinar ndak pakai towo-towoan, ya saya tetap kudu laporan. Sudah wes ayo, ndak mau, saya kudu laporan. Ya wes kesuwen, ditinggal sama orang itu. Ditinggal. Pulang ibunya ke ibunya, Bu, tadi ada yang nawar 3 dinar, tapi kan saya suruh laporan, saya pulang dulu laporan. Oh, iya wes. Terus orang tadi itu Pak sampai nawar, Bu, ngomong begini, Bu, Mas, sudah dah, usah laporan-laporan, saya seneng sama sampean. Saya tawar 6 dinar wis. Wah kalau saya sampean jadi anak itu gimana? 6 dinar kok bagi-bagi sama ibu wis. Pulang ke ibunya, Bu, ditawar 6 dinar saya enggak kasih karena dia ngotot ojo laporan, kesuwen gak usah laporan balik sih. Akhirnya saya enggak mau, kata ibunya. Oh, ya wis. Lek ono sing nawar maneh 6 dinar lepasen, tapi laporan ono dhisik maneh. Jangan langsung beli, ibu barangkali ya mungkin wallahu a'lam pertimbangannya. Jalan ke pasar, ada orang nawar, berapa? 6 dinar. Oh ya saya gak apa-apa, saya 6 dinar, tapi laporan dulu. Ah kesuwen, ayo wes. Tawar-tawaran 7, 8, 10, sampai 12 dinar sudah 2 kali lipat. Katanya anak ini, nggih monggo 12 dinar, tapi tunggu sebentar saya laporan. Ah kesuwen, tinggal lagi. Jalan anak ini pulang laporan sama ibunya, Bu, ditawar 12 dinar, Bu. Tidak mau, saya suruh izin sebentar, tidak mau. Kata ibunya begini, gini nak, kalau jeneng kamu sekarang apa namanya jalan lagi ke pasar, kemudian tiba-tiba ada yang nawar lagi langsung 12 dinar, 12 dinar sampean pegang orangnya, sampean bilang, Pak, kata ibu saya sampean ke malaikat atau menungso. Ternyata betul jalan ke pasar ada orang nawar 12 dinar, kan tidak masuk akal sudah nih. Dipegang sama itu, Pak, amanat ibu saya sing nawa 12 dinar iki gak kira menungso. Sampeyan malaikat apa? Menungso. Malaikat apa manusia? Akhirnya kata itu saya malaikat. Lah, kata ibu, kalau sampeyan malaikat pasti ada perintah dari Allah. Ini sapi harusnya dijual apa ndak usah? Katanya malaikat tuh, kata perintah Allah, sapi itu tidak usah dijual karena sapi itu akan berkembang dengan luar biasa yang nanti tidak akan orang Bani Israel ini dapat sapi kecuali sapi kamu. Sapi kamu tok ini ya. Dan ketika Bani Israel ketika itu ribut untuk nyari sapi dan hanya nemu sapi kamu yang memenuhi syarat, jangan dijual kecuali digenteni emas seukuran timbangannya sapi. Barokah apa nih? Barokah laporan. Barokah birrul walidain. Bukan sepele, kelihatannya oh rugi ibu kakek kelihatannya Pak.
Tapi katanya malaikat nih, entenono, nanti kamu besar, sapi ini akan berkembang luar biasa, warnanya nyenengkan, dan memang tidak pernah dipakai karena dilepas begitu saja. Tidak pernah dipakai gembala, tidak pernah dipakai bajak, tidak pernah dipakai angkat-angkat. Warnanya kuning, bersih, rapi. Akhirnya sampai kejadian yang pembunuhan tadi, Nabi Musa alaihissalam tanya, bagaimana? Sapinya bagaimana? Sapinya warnanya apa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya turun perintah sapinya begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kadu yaf'alun." Mereka hampir tidak nemu sapi model begitu. Ternyata ketemu punyanya satu anak yang berbakti tadi itu, Pak. Satu anak berbakti akhirnya digenteni, tidak digenteni kecuali dengan bimil ijil dihadaban. Dengan seukuran sapi itu, seukuran kulit sandi, lebono emas isakmono regane. Berapa kira-kira? Dibanding 3 dinar, 6 dinar, 12 dinar, tidak ada harganya. Kenapa? Karena birrul dan birrul walidain ini lagi bukti, Pak. Buktinya birrul langsung tulisan dalam ayat Quran. Jadi perintah tadi yang kita kenal, wa qalut ulana qut ulana, ini urusannya nanti karena Allah ingin mempersiapkan bagi anak yang birrul walidain ganti yang jauh lebih besar dari itu. Dan itu bakti kepada orang tua dikatakan oleh ulama, pahalanya, balasannya itu kontan di dunia sebelum akhir. Jadi sebelum akhirat nanti dapat, orang dunia itu hebat dari luar, walaupun maksiat, walaupun tukang maksiat nih, walaupun tukang tukang mabuk sekalipun, tapi sampai lihat ketika bakti sama orang tua pasti urip enak, karena itu tempat pandangannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Perkara dosane tetap dosa, tapi bukan berarti wis gak apa-apa, wis yang penting urip enak, enggak. Tapi ketika orang tua kita hormati, khususnya ibu, maka pasti di dunia ini senang, Pak. Apalagi nanti di akhirat. Oke, makanya pelajaran besar, mudah-mudahan kita bisa bisa kita tiru bagaimana birrul walidainnya, dan juga ketika menjalankan perintah atau ketika apapun jangan kakean lakon yang bisa. Tapi kalau tidak tahu syaratnya, ya takut. Tidak tahu hukumnya sholat, tidak tahu bacaannya, saya tanya boleh. Tapi yang ruwet-ruwet, kopi kental apa encer, ojo kakek takon. Kecuali minta, kopinya pahit mana? Kalau biasa pahit, mesti ngomong langsung. Pimcilani keteko langsung, kopi pahit, paham. Tapi kalau tidak minta, ya salah gak ngomong. Teh, kopi, susu, jahe wis, jahe nentek kan? Susu, nggak usah banyak, yang sampean punya disediakan, kurang tambah ono, kan seperti itu nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan jadi orang yang pasrah menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hudaka wa ja'alna mimman yusari'u fi ridwan wa la tuhdina wa la tushina wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.